Karena itu kita diingatkan bahwa pola kroni itu yang di Orde Baru udah kita hentikan melalui reformasi, berlanjut sekarang. Iya kan? Hmm. Nah, Bener nggak itu? itu dia masalahnya. Benar nggak? Halo, selamat berjumpa kembali bersama kami di Bergibah Podcast. Karena perjumpaan adalah kunci. Ya, kita ada banyak ya. Salah kita. Kami ada banyak ya. Ada 10.000 orang mungkin di sini. Nah, Mau gibah semua sebelum. iya. Pasukannya satu-satu tapi. Nah, oke. Di kesempatan hari ini kita ketemu lagi untuk gibahin Bapak Rocky Gerung nih di videonya yang berjudul Pangeran Kaisang dibantu Erick Thohir borong saham klub sepak bola. Sepak bola apa? Persis ya? Persis ya? Bener toh? Ya, persis. Persis Solo kan? Surakarta kan? Yoi, betul. Nah, di video Bapak Rocky Gerung ini ada kutipan yang menarik nih yang nggak tahu ya, disengaja mungkin ya diucapkan Pak Rocky. Nah, kita simak ya petikannya kayak apa. Ya, aku cari dulu nih. Ya ini nih. Selalu itu pertanyaannya. Hal yang sama juga kita pasangkan analisis itu di zaman Orde Baru tuh, anak-anak Presiden Pak Harto dengan menterinya berbisnis. Jadi polanya sama aja kan. Karena itu kita diingatkan bahwa pola kroni itu yang di Orde Baru udah kita hentikan melalui reformasi, berlanjut sekarang. Jadi kalau ditanya apakah Persis itu ada transaksi bisnis, enggak. Aku stop sebentar ya. Aku lanjut lagi nanti. Ya. Dia bilang tadi pola kroni Orde Baru itu. Jadi kalau ditanya apakah Persis itu ada transaksi bisnis, enggak. Itu adalah transaksi kronis. Kan itu intinya sebetulnya. Ya mungkin kalau kita yang ngomong dianggap sebagai nyinyir. Tapi bagi analis yang dalam, yang tajam, yang dingin, dia akan lihat itu sebagai kelanjutan dari sistem kroni. Atau sebut KKN dalam pengertian yang lebih dalam bahasa yang lebih transparan. Yaitu ini jenis KKN juga yang mestinya juga sebetulnya harus diendus oleh penegak hukum tuh. Ada apa sebetulnya di belakang itu tuh? Ya. Kalian dapat nggak intinya? Dia kayak membandingkan zaman Orde Baru dengan yang sekarang. Artinya membandingkan dan ketemunya sama gitu, bahwa sekarang itu juga KKN loh, harusnya penegak hukum itu mengendus bahwa Kaisang dibantu Erick Thohir itu KKN sama kayak menteri-menteri Orde Baru dulu berbisnis sama anak presiden gitu kan maksudnya. Ya. Yeah. Cuma aku ini pada satu bagian spesifik dia bilang, kalau nggak salah dia bilang tadi gini, ya polanya sama antara apa yang terjadi di Orde Baru dengan sekarang. Dia bilang di satu bagian pola yang disebut pola kroni oleh dia itu di Orde Baru udah kita hentikan melalui reformasi katanya. Aku coba ulang ya, kita biar ya itu. Aku sangat tertarik di situ bagaimana dia bilang pola kroni itu udah dihentikan melalui reformasi. Selalu itu pertanyaannya. Hal yang sama juga kita pasangkan analisis itu di zaman Orde Baru tuh, anak-anak Presiden Pak Harto dengan menterinya berbisnis. Jadi polanya sama aja kan. Karena itu kita diingatkan bahwa pola kroni itu yang di Orde Baru udah kita hentikan melalui reformasi, berlanjut sekarang. Iya kan? Nah, Bener nggak itu? itu dia masalahnya. Benar nggak? Berhenti di. Bener nggak dihentikan oleh reformasi itu? Diberhentikan berapa lama tapi kalau misalnya bener. Menurutmu gimana? Ya, aku rasa aku anggap aja lah Pak Rocky ini keselo lidah ya. Sebenarnya maksud dia bukan kapitalisme atau pola kapitalisme kronis sudah diberhentikan orde reformasi. Aku anggap kalau benar itu tadi seperti itu keluar dari mulutnya, aku anggap dia seleo lidah, nggak benar-benar perhatikan apa yang dia omongin. Mungkin
di pikirannya bukan seperti itu. Aku berprasangka baik terhadap Bapak Rocky karena menurutku sama sekali tidak berhenti pola kronik kapitalisme di zaman reformasi. Iya. Pertama tentu saja yang disebut, meskipun dia tadi membandingkan anak Pak Harto dengan anak Jokowi yang persis, tapi yang disebut kapitalisme kronik kan bukan cuma anak presiden. Kapitalis kronik itu kan, dan dia juga bilang tadi menteri-menterinya berbisnis gitu. Jadi itu satu sistem yang dimana kekuasaan yang melekat pada para pejabat itu yang ada di sekitar Presiden Soeharto, mereka gunakan untuk berbisnis. Jadi bukan cuma anak-anak presiden aja, tapi sistemnya itu sangat luas gitu, dan sama sekali nggak berhenti sama sekali tidak dihentikan oleh reformasi menurutku. Tetap ada, tetap terjadi. Iya, malah tambah kuat. Misalnya, ya, menurutku tambah kuat. Jadi ada buku yang menurutku bagus menjelaskan itu. Judulnya tuh Chinese Big Business in Indonesia, The State of Capital. Dia ditulis oleh orang bernama Christian Chua. Christian Chua ini kalau nggak salah dibimbing oleh Richard Robinson. Ya, pembimbingnya Fedi. Mereka satu pembimbingnya sama. Yang menulis The Rise of Capital itu Robinson. Nah, dalam buku itu dia jelaskan bahwa setelah reformasi menurut dia Indonesia adalah state of capital. Penjelasan dia, logikanya di zaman Orde Baru, apa yang kita omongkan tadi sebagai kronik kapitalis itu adalah klien dari Soeharto. Jadi patronnya Soeharto, mereka mengikut kepada Soeharto sebagai politisi. Para pebisnis itu tunduk dengan Soeharto. Setiap saat Soeharto ingin sebut saja mengocok ulang kekuasaan, dia bisa tuh menggoyang para pebisnis. Kalau si A terlalu kaya, dia goyang sedikit sehingga yang lain naik sebagai pesaingnya gitu-gitu. Nah, setelah reformasi 98, menurut si Christian Chua, justru posisi para kapitalis itu semakin kuat karena mereka menjadi patron dan dalam setiap kampanye politik para politisi itu justru menjadi klien. Para pebisnis itu meletakkan modalnya di setiap politisi yang bertarung, meletakkan telur dalam banyak keranjang, itu istilahnya. Sehingga siapapun yang menang dari para kandidat politisi, para pebisnis menang. Nah, semakin kesini menurutku semakin mengerikan karena seperti barusan ini yang disahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan, kalau kita baca analisis dari banyak kawan LSM itu justru di konsep oleh para orang yang membawa kepentingan pengusaha. Jadi negaranya itu sendiri bukan cuma politisinya yang sudah menjadi klien daripada pebisnis, tapi bagaimana undang-undang itu dibikin sudah dikonsep oleh para orang yang membawa kepentingan pengusaha itu, dan mereka banyak adalah bagian dari kapitalisme kroni yang sudah ada sejak zaman Orde Baru, semakin kuat secara politik setelah reformasi, dan semakin kuat lagi sekarang gitu. Jadi itu saya pikir keberatan utamaku terhadap Pak Rocky itu tadi itu tuh. Iya, nggak dihentikan sama sekali. Dia bilang sudah kita hentikan melalui reformasi. Nah itu maksud dia keselio. Semoga dia keselio lidah lah itu. Amin.
Amin, Pak Rocky. Nah, itu yang fatal dari omongan Pak Rocky itu. Dan itu sebenarnya apa ya? Mungkin terlalu spekulatif kalau diomongkan, tapi memang ada kecenderungan itu dari banyak orang melihat reformasi terlalu besar begitu, menghentikan misalnya seperti tadi menghentikan kroni kapitalisme gitu, yang sebenarnya juga enggak. Itu aku pikir satu cara melihat yang terlalu besar terhadap reformasi 98, karena reformasi 98 kan tuntutannya bukan menghentikan kapitalisme, menurunkan. ya itu tuntutannya menurunkan Soeharto. Ya, menurunkan Soeharto, mencabut fungsi, apalagi ya bikin multipartai gitu-gitu kan, bukan. Iya. Soeharto turun aja, tapi itu bukan berarti kapitalisme mati kan. Nah itu dia. Halo, bisa. Berarti enak zaman gue tuh nggak ada ya? Ya sama aja menurutku, sama-sama enak bagi kapitalis kali ya. Iya. Kalau kita kan ya gini-gini aja kan. Ini ada Iya, hubungannya sama meme kita ini gini. nggak sih? Siapapun presidennya, aku tetap kerja. Aku apa? Oh iya. Aku tetap kerja. Siapapun presidennya aku tetap kerja ya. Iya itulah. Iya. Siapa presidennya aku tetap sorok. Kamu ya yang sorok. Udah. Nah ada satu lagi. Oh, ada? Ya kalau tadi dibilang sektor properti, sebenarnya ada riset-riset bagus yang menunjukkan dengan telak lagi-lagi substansi apa yang diomongin Pak Rocky itu melenceng. Ada orang riset di bidang properti Jakarta bernama Arai Kenichiro. Dia tuh punya 2 makalah, pasang makalah yang sangat bagus. Saya suka sekali pasang masalah ini. Yang pertama judulnya Only Yesterday in Jakarta, Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City. Ini terbit di Jurnal Southeast Asian Studies tahun 2001. Ya, dalam makalah itu kira-kira kalau saya ingat logikanya aja, detailnya saya nggak terlalu ingat, tapi kalau tertarik bisa dikulik detailnya, kan ada di internet. Di situ dia memperlihatkan di makalah pertama itu bagaimana para pengusaha properti, developer di sekitar Soeharto atau para kroni itu naik karena memang difasilitasi oleh Soeharto, dan kemudian sedikit menurun ketika Soeharto jatuh pada tahun 98. Nah itu makalah pertama. Kemudian dia tidak berhenti di situ, dia bikin makalah lagi setelah reformasi, orang yang sama, Arai Kenichiro itu. Judulnya tuh Jakarta Since Yesterday, The Making of the Post-New Order Regime in an Indonesian Metropolis. Dipublish di jurnal yang sama, Southeast Asian Studies, dan itu dipublish tahun 2015. Di makalah yang kedua yang diterbitkan tahun 2015 ini, dia menjelaskan dengan sangat baik bagaimana para kroni kapitalis di sektor properti naik lagi dan mengalami konsolidasi kapital dan juga jaringan yang semakin baik malah. Makanya judulnya The Making of the Post-New Order Regime. Nah itu memperjelas lagi bahwa apa yang bayangkan Bapak Rocky tadi itu reformasi menghentikan kroni kapitalisme sama sekali tidak benar dari 2 studi itu, baik studi Christian Chua maupun studi si Arai Kenichiro di sektor properti. Itu aku rasa kita harus minta Pak Rocky baca makalah buku itu, kalau benar itu keluar dari apa yang sesungguhnya ada dalam kepalanya, bukan meleset tadi. Mungkin dia udah baca tapi lupa.
Ya, bisa dipahami juga, mungkin dia lupa itu. Tapi jaringan yang makin baik itu berarti ini ya, kalau dulu kan itu patronnya, terus pebisnis jadi kliennya, apa bisa diartikan seperti ini? Kalau jaringan semakin baik, sekarang patronnya adalah pengusaha, kemudian kliennya para politisi. Itu semakin baik dalam arti baik bagi mereka, semakin kuat kan? Iya, makin kuat. Semakin luas politik. Maksudnya, semakin meluas mereka. Ya, semakin luas dan juga semakin kuat secara politik dan semakin ekspansif. Sebut saja misalnya nama, sebut nama ya, Ciputra itu kan, aku menyebut Ciputra itu sebagai bagian dari Kroni karena Ciputra itu dibesarkan dalam proyek-proyek properti di Jakarta. Dan dia salah satu yang mengkonversi tokoh kunci di balik konversi kawasan rawa-rawa di bagian utara Jakarta yang kemudian menjadi Pantai Indah Kapuk, yang kemudian timbun menjadi perumahan, lapangan golf dan seterusnya, sehingga banyak analis mengatakan itu mengurangi kemampuan kota secara keseluruhan untuk menampung air sehingga mudah menjadi banjir dan seterusnya itu. Dan di beberapa kesempatan aku lihat Ciputra adalah orang yang sangat dekat dengan Sudono Salim. Sudono Salim itu tangan kanan bisnis Soeharto, itu yang menjadi itu pilar dari apa yang disebut kroni kapitalisme itu, Sudono Salim itu. Dan Ciputra propertinya udah melebar kemana-mana ke berbagai negara ASEAN. Sudono Salim hartanya entah udah di mana-mana aja sekarang. Jadi bagaimana kita bisa bilang mereka dihentikan? Buktinya mereka tambah kayak begitu. Mereka tambah luas sampai nggak tahu hartanya di mana aja kan? Ya itulah. Ya gitulah. Itu? Iya. Iya itu aja.